Baik, mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertambahan tegangan akibat beban di permukaan. Nah, pembahasan ini akan sebagai permulaan ya untuk bahan perhitungan penurunan pada pondasi, khususnya di sini pondasi dangkal ya. Nah, perhitungan pertambahan tegangan akibat beban di permukaan. Pertama, kita akan membahas tentang pembebanan terpusat ya. Jadi pembebanan terpusat dengan besar beban P disimbolkan dengan P besar di sini ya. Ini dari Buchinus tahun 1885 memberikan hubungan matematis pertambahan tegangan akibat beban terpusat P. Nah, ini dengan rumus 3P per 2VZ kuadrat kali 1 plus R per Z kuadrat pangkat 5/2. Jadi di sini ada diketahui RZ dan XYZ gitu ya. Apa kalau kita lihat gambarnya, nah ini ya. Jadi posisi R ini, kemudian posisi Z, kemudian posisi X, Y, Z ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui pertambahan tegangan titik A, biasanya sih koordinatnya X, Y, Z-nya berapa gitu ya. Kalau di bawah tepat di bawah P gitu ya, berapa X, Y, Z-nya. Kalau tepat di bawah P artinya X dan Y-nya 0 gitu ya. Z-nya ada nilainya. Dimasukkan ke sini nanti dapat pertambahan tegangan akibat beban terpusat. Nah, selanjutnya untuk pembebanan sirkular, jadi bentuknya melingkar. Nah, ini titik pusatnya di tengah. Kemudian kalau kita ingin mengetahui pertambahan tegangan titik A misalkan ya, kemudian di titik A aksen dengan jarak R dari titik pusat dan kedalaman Z dari permukaan. Nah, itu kita bisa hitung tadi ya. Nah, ini dengan rumus pertambahan tegangan titik A dengan kedalaman Z berasal dari pertambahan diferensial tegangan yang dinyatakan dengan D sigma gitu ya, 3 R dV dr per dVz kuadrat dan seterusnya, bisa dilihat di layar. Nah, ini kalau diintegralkan rumusnya diperoleh ini ya. Jadi Q0 kali 1 min 1/1 plus B per 2Z kuadrat pangkat 3/2. Nanti kalau B nya diketahui, Z nya diketahui, maka nah ini kalau misalkan sudutnya dari 0 sampai 2V diperoleh ini rumusnya. Jadi kalau B nya diketahui, Z nya diketahui, pertambahan tegangannya diketahui. Nah, jadi kalau dari gambar B per 2 itu adalah ini ya, jari-jari itu ya, B itu diameter. Nah, kalau kita punya jarak R gitu ya, kemudian kedalaman Z, kita bisa dapatkan nilai delta sigma per Q0
ya, dengan memplotkan antara R per B per 2 dan Z per B per 2. Nah, di situ kita akan dapatkan delta sigma per Q0 dari rumus ini sebenarnya, gitu ya. Kemudian nah tinggal dihitung, tinggal ininya dapat, delta sigmanya nanti tinggal dicari berapa, gitu ya. Kemudian untuk beban persegi, beban merata dengan luas B kali L, gitu ya, B kali L. Nah, kita ingin mencari pertambahan tegangan misalnya di titik A. Nah, ini diturunkan dari double integral terhadap dx dy ya, Q0 3 Q0 dx dy z pangkat 3, nanti diturunkan, nanti diperoleh Q0 kali I, yaitu I nya ini adalah dihitung berdasarkan penurunan rumusnya ini diperoleh dengan nilai M, B per Z, dan N L per Z. Jadi kalau udah diketahui M dan N nya tinggal dimasukkan, nilai I nya dapat. Nah, ini kalau misalkan dihitung tiap nilai M dan N yang berbeda bisa didapatkan I nya. Nah, ini sudah ada tabelnya untuk nilai M dan N ya. Jadi kalau M-nya diketahui, N-nya diketahui, tinggal diplot, nanti dapat I-nya, masukkan ke rumus delta sigma ini, Q0 kali I. Nah, kalau untuk persegi ini tadi kita pertama tegangan di sembarang titik di bawah permukaan beban persegi dapat dilakukan dengan membagi persegi menjadi 4 bagian dengan titik O-nya, titik acuannya di sudut persegi ya, sudut permukaan tegangan tadi di kedalaman Z. Nah, di bawah O, maka pertambahan tegangan di bawah O itu dapat dinyatakan dengan I0, I1, I2, I3, I4. Jadi dibagi segmen 4 bagian gitu ya. Nanti kalau ini bisa dilihat, nah ini gitu ya. Nanti O-nya misalnya di titik sini. Nanti kalau pakai rumus yang tadi I ya, yang I itu ya, nilainya adalah jumlah dari nilai I setiap segmen. Jadi kan setiap segmen dia memiliki B dan L yang sama maupun berbeda gitu ya. Nah, atau nah ini I1, I2, I3, dan I4 adalah untuk faktor pengaruh untuk luas 1, 2, 3, dan 4. Atau menggunakan Q0 kali IC dengan rumus IC-nya ini gitu ya. Ini rumus IC dengan M1 L per B dan N1 Z per B per 2. Nanti dilihat ya, ini tabelnya kita dapatkan IC. Kalau kita ketahui M1 gitu ya, NI ini berdasarkan kedalaman ya, Z per B per 2. Jadi kalau Z nya di kedalaman 5 meter misal, per B per 2 nya berapa, terus dihitung M1 nya berapa gitu ya. M1 itu tadi L per B gitu ya. Kalau misalkan 1 berarti kan persegi gitu ya. Kalau L nya lebih besar berarti dia
lebih besar 1. Nah, masukkan nanti dapat IC, tinggal dihitung delta sigmanya atau pertambahan tegangannya Q0 kali IC. Dan selanjutnya, nah ini untuk metode selanjutnya adalah metode 2:1. Jadi kalau ada pondasi dibebani dengan Q0 ya, seperti pada gambar. Nah, pertambahan tegangannya di kedalaman Z ini adalah dapat digambarkan seperti ini dengan perbandingan 2:1. Jadi rumus yang digunakan ini. Jadi Q0 kali B kali L per B tambah Z kali L tambah Z gitu ya. Jadi tinggal Z-nya berapa, kedalaman dari bawah pondasi ya, dari dasar pondasi Z ini. Nah, kemudian untuk menghitung average ya. Jadi di sini maksudnya jadi pertambahan tegangan itu semakin dalam semakin mengecil ya gitu. Nah, jadi tidak merata gitu ya. Nah, kalau lihat di gambar ini ya, ini kita delta V average-nya berapa. Nah, kita bisa hitung pakai rumus ini, Q0 kali IA. IA-nya fungsi dari M2 dan N2 ini ya, dan N2 gitu. Nah, kita lihat, nah ini, atau menggunakan kalau kita dari kedalaman Z-nya ini kan misalnya ini permukaan, ini lapisan tanahnya gitu ya, ini H1, kemudian ini H2, nah gitu, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi delta average-nya bisa dihitung menggunakan ini. Jadi di sini M2 per H2 gitu ya, B per H2, N2-nya L per H2. Jadi tergantung H-nya berapa gitu ya. Nah, ini bisa diplotkan dari grafiknya. Ini untuk nilai IA dengan M2 dan N2 yang diketahui, tinggal plot gitu ya. Kalau M2 dan N2 nya diketahui, jadi dapat IA nya berapa gitu. Ini seperti ini ya, jadi pertambahan tegangan tuh dari atas ke bawah, dari permukaan itu semakin menurun gitu ya. Misalkan ini plan atas ya, plan pondasi B kali L dengan beban Q0. Nah, ini H1, H2 nya itu maksudnya ini ya. H1 misalnya kedalaman 5 meter, H2 misalnya kedalaman 10 meter. Nah, kita hitung average-nya tadi. Nah, contoh ini ya. Jadi ada kasus pondasi panjang kali lebar gitu ya, tidak sama, misalkan dengan ukuran 2,5 kali 3,5 meter, beban meratanya 150 kN per meter persegi. Tentukan peningkatan tegangan vertikal akibat beban tersebut pada kedalaman 6,25. Nah, gimana cara menghitungnya? Kita bisa bagi ini jadi 4 segmen gitu ya. Nah, kalau di bawah pusat pondasi ini segmennya bisa sama besar gitu ya. Kalau di bawah pondasi di titik pusat pondasi gitu. Nah, kita hitung B1 dan L1-nya gitu ya. Tadi berapa tadi ukuran kalau kita bagi berapa, bagi sama gitu ya, kalau ukurannya
Jadi 1,5 B1, kemudian L1 2,5 gitu ya. Ini ukuran pondasinya harusnya 5 ya, 5 meter ya ini maksudnya. Nah kemudian nanti didapat kalau misalnya untuk di kedalaman 6,25, nah nanti didapat nilai M 0,2 dan N 0,4. Nah itu kemudian dari situ kita plotkan ke influence value I ya. Nah I, nah kalau misalnya kita lihat tabelnya I tadi, ini I ya, jadi M dan N 0,2 dan 0,4. Nah ini 0,03280, jadi diperoleh nih tinggal dikalikan karena 4 segmen berarti kali 4. Nah hasilnya adalah 19,68 atau menggunakan yang IC gitu ya, dengan menghitung M1 dan N1 ya. Nah dihitung nanti IC-nya dapat 0,131 dan dapat 19,65, jadi tidak beda jauh ya hasilnya dari konsep yang IC maupun yang I itu ya, pakai influence vector IC dan I. Oke, nah demikian untuk awalan pembahasan pertambahan tegangan ya akibat beban permukaan di atasnya sebagai landasan dalam memahami atau menganalisa penurunan pondasi dangkal gitu ya. Nah selanjutnya nah ini ya, kita akan membahas tentang penurunan konsolidasi pada pondasi dangkal. Nah ini perlu pemahaman tadi tentang pertambahan tegangan di kedalaman tertentu. Nah jadi diaplikasikan di sini dalam menganalisa penurunan konsolidasi pondasi dangkal. Oke, kita mulai ya. Oke ya, jadi penurunan konsolidasi pondasi dangkal ini, nah ini terjadi pada tanah lempung ya. Penurunan konsolidasi ini terjadi pada tanah lempung jenuh. Maksudnya dia berada di bawah muka air tanah, jadi dianggap lempung jenuh yang mengalami pembebanan, dalam hal ini pondasi. Kemudian persamaan penurunan pondasinya dapat dinyatakan dengan ini ya, nah ini jadi kalau sudah membahas ini, sebenarnya pembahasannya ada di mekanika tanah 1 tanah 2 ya biasanya untuk konsolidasi ini. Jadi rumus ini diturunkan seperti apa itu harusnya dibahas di mekanika tanah. Jadi saya anggap sudah paham. Nah ini rumus penurunan konsolidasi ya. Jadi di sini ada CC, ada HC, ada 1 plus N0 sigma 0 aksen ditambah delta sigma aksen average. Nah ini kemudian per sigma 0 aksen. Nah sigma 0 aksen di sini adalah tekanan overburden efektif itu ya di kedalaman
yang di titik yang ingin diketahui penurunan konsolidasinya, atau di lapisan yang ingin diketahui penurunan konsolidasinya, jadi lapisan tanah lempung gitu ya. Nah, ini yang harus diketahui untuk mencari nilai penurunan konsolidasi. Dan ini rumus untuk normally consolidated clay atau lempung normally consolidated. Dan kalau digambarkan ini ya, jadi misalkan ada tanah lempung gitu ya, tebal HC. Nah, di sini ada pertambahan tegangan akibat beban pondasi di atas gitu ya, beban dangkal, pondasi dangkal. Nah, semakin dalam ini mengecil. Nah, ini harus dicari average-nya berapa di pertambahan tegangan di lokasi lapisan lempung ya. Jadi ini adalah gambar pembuaran dari pondasi dangkal dan penambahan tegangan di lapisan tanah lempung jenuh gitu ya. Jadi bukan penambahan, jadi semakin dalam semakin turun gitu ya, atau pertambahan tegangan delta sigma nya berapa gitu. Kemudian nah ini untuk yang over consolidated ya, rumusnya di sini ada unsur dikatakan over consolidated kalau diketahui tekanan prakonsolidasinya dari hasil uji konsolidasi di laboratorium ya. Jadi ada yang disebut clay OC atau over consolidated, ada yang disebut NC normally consolidated. Jadi ini pengertian OC dan OC harusnya udah paham ya. Kalau over consolidated itu dianggap bahwa tanahnya sudah pernah mengalami beban yang lebih besar sebelumnya. Nah, kalau yang normally belum pernah mengalami bebanan yang lebih besar sebelumnya gitu ya, biasanya dianggap seperti itu pemahamannya. Nah, ini tadi ya CC CS ini didapat dari G konsolidasi, kemudian ada I0 ya, initial fluid ratio ya, ini harus diketahui tentang properties tanah lempungnya. Nah, nanti kita tinggal hitung berapa penurunan konsolidasi di lokasi tersebut. Kemudian nah, pertambahan tekanan tanah efektif delta sigma tidak konstan sepanjang kedalaman. Besarnya delta sigma menurun dengan bertambahnya kedalaman dihitung dari dasar fondasi, sehingga dapat diambil rata-ratanya. Nah, ini ya, ada pertambahan tegangan di top, middle, sama di bottom gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya lapisan tanah lempung HC ya, nah yang ini top, yang middle, sama bottom gitu. Dihitung pertambahan tegangannya, nanti dicari rata-ratanya, dapat ini gitu ya. Nah, itu nah, untuk menghitung pertambahan tegangan bisa menggunakan konsep dari Bosch-Sinus sebelumnya ya, dalam pembahasan sebelumnya, untuk atau menggunakan metode lainnya. Nah, kalau misalnya kita memperhitungkan faktor three-dimensional consolidation effect, maka ada faktor K correction gitu ya, yang in the field of a circular foundation located over consolidated clay gitu ya. Misalkan seperti itu, maka kita penurunan konsolidasinya dikalikan dengan faktor koreksi KCR ini. Nah, kalau kita terapkan di kasus atau ini ya,
persoalan penurunan konsolidasi. Ini ada pondasi dengan dimensi B kali L 1,2 meter, bebannya misalkan 150 ya, Q0, terus kedalaman pondasinya 1 meter, kedalaman ini 1,5, ini 0,5 ya, ini muka air tanah. Nah ini ada di atasnya pasir, kemudian kita punya lapisan clay di sini. Nah itu dengan data-data diketahui seperti ini, kita lihat estimate consolidation settlement taking into account three-dimensional effect. Nah kalau kita mempertimbangkan three-dimensional effect-nya bagaimana? Nah ini rumus perhitungan penurunan konsolidasi untuk normally consolidated ya. Nah yang ini adalah tekanan overburden tadi ya, di kedalaman lokasi lapisan tanah lempung. Misalkan kalau menurut gambar tadi kan di kedalaman 2,5 gitu ya, 2,5 2,5, kemudian ada yang mengandung air ya, jadi ditambah nih yang ini gamma, yang ini adalah gamma saturate dikurangi gamma W, jadi penambahan tegangan efektif akibat adanya air ya, ke air tanah. Nah ini adalah clay ya, bagian clay, dan yang tadi bagian pasir. Jadi 1,25 kali 16 dikurangi gamma W ya. Nah itu dapat tekanan overburden-nya adalah 52,84. Nah dari sini kita harus hitung berapa average-nya, pertambahan tegangan average-nya. Nah ini kita hitung berdasarkan kedalaman lokasi tanah lempung ya, berada di kedalaman 2 meter, kemudian di tengah itu karena lapisannya tebalnya 2,5 meter, berarti 2,5 bagi 2 ya, kemudian 2 ditambah yang ini yang bottom, dengan rumus ini ya, Q0 kali IC. Jadi kita pakai IC ya, berarti harus dihitung nilai M1 kemudian N1 ya, nanti dapat IC nya dari tabel, dari dapat ininya pertambahan tegangan bottom, top, middle sama top ya. Nanti tinggal dihitung nah ini di rata-ratakan, yaitu 1/6 kali yang ini kali 4, yang ini yang top kali 1 ya, sama bottom yang tengah dikali 4. Jadi ini adalah perhitungan rata-ratanya. Kemudian nanti dimasukkan dengan nilai yang udah parameter lain yang sudah diketahui. Yang ini adalah delta sigma average ya, yang ini adalah tekanan overburden di titik pertengahan lapisan tanah lempung, peroleh ini itu. Kemudian kalau kita memperhitungkan tadi three-dimensional effect, nah ini baru dihitung B aksen L aksennya berdasarkan metode 2:1 gitu ya. Jadi di kedalaman Z B nya tadi 1, kemudian
ditambah 1,5 tambah 0,5 gitu ya. Kemudian yang L nya ini nanti dapat B ekivalennya ya, dihitung dari B kali aksen, B aksen kali L aksen. Nah ini didapat 3,91, kemudian cari HC per B ekivalennya, nanti dapat K koreksinya dari tabel. Nah ini ya, nah gitu, sehingga penurunan konsolidasi kalau kita memperhitungkan tridimensional effect, nah dikali faktor koreksinya diperoleh 0,78. Jadi begitu bahasan kita ya hari kali ini. Ini adalah pembahasan sebelum masuk UTS ya. Jadi semoga dapat dipahami dan mengerti gitu ya. Kalau misalkan ini video kan bisa ditonton kapan saja, silakan dipahami dan dilihat gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.